Ajan asar mungkin dia negor kita. Minta pelan-pelan aja bang. Itu kan keranda kan mentok bang di pala. Pas Itu lah ya gitu. pas lah. Itu mohon maaf. Walaupun kita udah bisa kan pakai krep gitu kan di keranda kan diikat ya gitu. Itu kepalanya nongol bang. Besi itu palanya mentok. Tapi itu kenapa bisa nongol? Satu yang saya tanda tanya saya sampai saat ini. Satu itu kenapa bisa keluar palanya dari keranda. Kedua talinya kan biasa yang buat ngiket ini di depan, di atasnya badan, di dada. Anaknya ngomong, ya udah pak, nggak apa-apa, saya turunin dong di rest area. Sempet nurunin Tutupan keranda. Iya. Yang hijaunya tuh saya turunin dulu. Saya disetop bang sama polisi. Saya berhenti. Ya pak, kenapa pak? Kalau ada jenazah jadi tutup dong pak, pakai kain kafan, kain hijau. Saya bingung, saya sama teman saya bingung. Mana? Saya habis bawa jenazah pak, penguburan, pemakaman. Itu bapak tolong dibuka itu. Dibuka sama kita. Nggak tahu dari mana, itu kan kosong bang. Iya. Kita buka, hijaunya kain hijau emang di belakang jok kita kan. Ada kain kafan bang dalam situnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Siddiq di channel Timur Misteri. Nah, di kesempatan kali ini gue sudah bersama narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman horornya ketika jadi supir ambulan. Ini gokil banget nih, sampai-sampai jenazahnya keluar nih dari keranda. Nah, untuk lebih detailnya kita sapa dan berkenalan dulu aja lah sama narasumbernya. Pak Aan nih Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih nih Pak Aan, udah jauh-jauh nih dari Depok ya Pak ya. Saya mau nanya sedikit, emang Pak Aan ini jadi driver ambulan dari tahun berapa Pak? Kalau dari driver awalnya saya patwal bang. Oh, awalnya patwal dulu. Patwal. Oke. Karena di dekat rumah itu musolah ya. Itu ambulan tidak terawat bang. Oke. Saya dapat pelayanan, ada keluarga nggak mampu. Saya bilang orang kompleks itu tuh rumah di Ciracas. Saya nyari ambulan benar-benar nggak ada yang bisa. Oke. Saya bilang sama pihak keluarga, ada nih Pak ambulan, tapi ambulan masjid itu sama sekali, maaf ya, nggak dirawat. Asal ada lah gitu. Asal ada, keranda juga udah nggak enak deh dilihat ya. Saya bilang ya udah, Pak bisa bawa, ya udah. Dari situ bang, ambulan itu saya rawat. Waktu awal pemegang di Ciracas itu, yang pertamanya itu orang kayaknya ngelepas kunci begitu aja bang. Oke, itu tahun berapa itu Pak? 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang Berarti lalu. udah 4 tahun nih jadi supir ambulan. Iya. Dan nggak cuma 4 tahun nih. Walaupun baru 4 tahun, udah banyak banget kejadian-kejadian horor yang dialami sama Pak Aan. Iya. Pokoknya nanti teman-teman dengar sendirilah ceritanya. Nah Pak Aan, bergerak di organisasi juga ya Pak ya? Organisasinya apa tuh Pak? Kita di Depok itu ada namanya Relawan Ambulan Depok. Relawan Ambulan Depok. Seperti baju Bapak pakai Yang saya pakai Relawan Ambulan Depok, alhamdulillah udah anniversary yang kelima. Udah kelima. Banyak unitnya berarti Pak? Kalau dibilang banyak, kita bersinergi bang. Oh oke. Berarti banyak rekan-rekan dari rumah sakit kita ada, dari tempat peti mati juga kita ada. Gitu. Jadi kita di Depok itu nggak ada namanya kita saingan. Iya. Di ambulan itu kita kerjasama. Jadi kalau kita nggak bisa, unit kita nggak bisa, kita calling teman-teman. Ya, karena saling bersinergi ya. Oke Pak. Nanti kita sambung lagi Pak ya. Siap. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, bisa kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Atau juga nanti kalian bisa kirim link Google Form yang ada di kolom deskripsi. Oke, gue rasa cukup. Marilah kita simak bersama. Inilah kisah pengalaman horor yang dialami Pak Aan.
Awal-awal sih kita takut ya Bang ya. Iya. Awal tuh dunia ambulan tuh kita takut lah. Satu, jenazah hitungannya. Jenazah itu kan ada yang mati normal hitungannya, utuh dalam keadaan utuh, sama yang tidak utuh. Dan saya pernah bawa jenazah lah ke daerah Lampung ya. Daerah Lampung, kita berangkat sih alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa. Nah, yang di Lampung itu karena meninggalnya orangnya baik gitu kan, kita silaturahminya juga baik sama pihak keluarga. Salahnya saya itu setelah pemakaman maghrib itu kita nggak, biasanya kan kita sholat dulu ya, setelah pemakaman kita sholat dulu baru pulang gitu kan. Tapi karena teman udah bilang ngantuk, ya udah katanya, ayo Bang An balik. Ya akhirnya pulang tuh, pamit balik. Satu, kita nggak sholat maghrib dulu. Biasanya kan kalau kita habis bawa jenazah lah hitungannya, kita kan emang bawa tuh kayak disinfektan lah untuk ngebersihin, atau kita mampir dulu ke rumah rumah duka lah, minta air buat ngebersihin. Pas saya pulang itu tidak ada pamitan sama orang, jadi cuman bilang sama pihak tetangga doang, bukan keluarga. Kita langsung pulang. Ya mungkin kesalahan saya dari situ sama temen nih berdua nih, sama CEO saya. Udah gitu saya pulang. Saya bilang ya udah kita pulang aja. Saya juga udah capek gitu kan. Akhirnya pulang dah kita. Saya bilang tuh kan masih deket daerah Lampung itu, nggak terlalu jauh ya dari rumah duka ya. Rumah duka itu akhirnya saya mampir dah di warung. Kita ngopi Bang. Biasa aja gitu, orang nggak ada masalah. Ayo Bang, kita ngopi. Ya udah, aneh bilang gitu. Ngopi, ngerokok. Teman ngerokok habis 2 batang, kita pesan kopi Bang. Kita nggak ngomong kopi apa pokoknya Bu, kopi. Saya duduk lah di sebelah kiri. Teman saya di pojok. Emang saya lagi mainan handphone, ngelihat siapa tahu ada orderan atau pelayanan lagi ya dari daerah Lampung ya. Itu belum masuk ke kotanya, masih di daerah kampungnya Lampung gitu kan. Kita pulang, kita ngopi situ. Tiba-tiba ibu itu nggak pakai banyak ngomong, nggak nanya ngopi apa. Biasa kan kalau kita ngopi nih warung ya, Bang mau kopi apa? Susu atau dulu lah ya. Apa dulu Bang? Akhirnya saya bilang, ya udah Bu kopi. Saya bilang gitu, ditaruhlah kopi. Pertama di tempat saya, 1. Dah, terus taruh di tengah. Kedua, ketiga di teman saya. Saya cuman lihat-lihatan Bang sama CEO saya, sama teman saya. Bang, dia nengok ke saya, saya juga ngomong Bang gitu sama dia, ngomong seumuran kita kan. Kita nggak banyak ngomong, ibu itu langsung ke dalam di warung. Kita emang udah kagak ada firasat apa-apa gitu kan. Ya udah kita diam aja, kita ngopi ngobrol. Nah, setelah itu kita minum. Itu kopi kan kalau misalnya hitam kopi hitam kan kalau misalnya diseduh ditaruh ya, itu kan ada bekasnya ya. Iya. Bekas kayak minum kopinya lah, kayak gelas kita kopi itu ada bekasnya. Saya minum, saya udah habis setengah. Saya lihat kok kopi itu kayaknya berkurang. Yang di tengah? Yang di tengah. Cuman saya nggak mau ngomong Bang sama CEO saya. Ternyata CEO saya juga ngeliatin tuh gelas kopinya berkurang. Cuman karena emang kita, ya Allah, kita nolong baik ya, bawa jenazah ya kan, almarhum. Ya kita nggak ada niat macam-macam, mungkin dia ngucapin makasih gitu. Cuman emang salahnya saya, 1, nggak pamit sama pihak keluarga. Kita langsung habis pemakaman, kita langsung cuman lewat doang, kita langsung balik karena kan badan kita udah capek ya dari Jakarta ke Lampung ya kan Bang. Akhirnya saya lihat-lihatan sama teman saya, ayo udah minum ya. Habis minum dia udah dapat 2 batang. Kalau saya kan nggak ngerokok kan Bang ya. Dia udah dapat 2 batang. Ya udah Bang, aneh aja yang bawa. Ya udah kita pulang Bang. Pamit sama ibu, Bu bayar. Saya nggak pakai nanya berapa gelas, bayar 3 kopi apa ya, pokoknya dikasih lah. Saya kasih duit. Bu, ini saya bayar uang kopinya. Oh yaudah Mas, makasih. Udah saya pulang, nggak ada apa-apa sih Bang di jalan. Tiba-tiba saya baru bos lagi tidur tuh yang di Lampung ya.
Nah, teman saya juga ngomong cerita, bang, tadi kita kan cuma berdua bang, sama CO saya tuh. Iya, saya bilang cuma berdua nih bang. Kok kita dikasih gelas bertiga ya? Iya. Saya bilang gitu aja. Tadi makanya saya mau ngomong sama Bang Aan katanya. Cuman gimana ceritanya? Sama-sama cuman mandang-mandangan doang. Sama-sama bingung lah. Sama-sama bingung. Kita berdua dikasih gelas bertiga, kopi hitam. Tapi saya lihat dia langsung ngomong, bang kok itu kayaknya gelas diminum dah bang. Tapi kok nggak ada yang ngangkat ya? Ya udahlah kita Bismillah, kita pulang. Saya bilang, bang yuk kita cari masjid dulu lah Isya. Saya mampir ke masjid, setelah sholat Isya kita inilah beberes. Setelah itu kita pulang. Lewatlah hampir mau Bakauheni, Lampung. Oke, pelabuhan deh. Pelabuhan, Lampung. Pas sudah Lampung kan kita ingat bang, kita bawa almarhum ya kan jenazah, kan pihak keluarga bawa foto, gambar foto almarhum. Itu benar-benar kejadiannya pas dari kita mau masuk ke Bakauheni. Itu teman saya ngelihat, saya pikir saya doang, saya agak rep ayam gitu kan. Teman saya negor, bang, itu ada orang di mana? Saya bilang gitu. Itu dekat pintu masuk. Saya antara sadar nggak sadar, kok kayak yang tadi ya bapak yang saya bawa, gitu kan? Karena kan kita ngelihat foto ya. Kita anaknya bawa ini foto taruh di depan ya kan, dekat kita kan tahu gitu. Bajunya sama, itunya sama. Ya udah, cuman senyum doang bang. Dari semenjak kejadian itu saya bilang sama teman saya yang CEO saya, setiap apapun kita bawa jenazah, baik perempuan atau laki-laki, non muslim atau muslim, kita hitungannya permisi lah sama pihak keluarga, ya kan. Satu, pamit. Kedua, kalau emang ada waktu senggang itu dari pihak keluarga itu kita pamit, kita minta air lah sedikit untuk ngebersihin bekas-bekasnya, kerandanya. Karena apa? Kita nggak tahu bang isinya dia amal ibadahnya gimana. Kita kan nggak tahu tuh waktu kita di Lampung. Akhirnya kita naik. Dia cuma senyum doang bang. Kalau saya doang yang ngelihat, mungkin itu omongan orang doang. Lah, CO saya kan gantian. Saya kan pasti kalau bawa keluar kota tuh pasti berdua. Ganti-ganti. Sama yang bisa bawa mobil, ya kan? Di Lampung kejadian gitu. Wah, udah. Sampai Jakarta kita lihat-lihatan, kita balik lah. Kalau untuk yang di Lampung tuh kejadian itu yang nggak bakal saya lupakan kemanapun. Jadi semenjak kejadian itu, saya buat ngasih pembelajaran ke orang-orang. Kalau supir-supir ambulan itu nggak mudah. Betul. Satu, tanggung jawab sama pihak keluarga. Ya, kita nggak usah nyari materinya. Waktu saya bawa ke Lampung itu orang maaf ya, orang nggak mampu. Terus kejadiannya juga sama. Yang beberapa kejadian saya yang di satu kota juga, saya nggak lama dari Lampung, 2 minggu kemudian saya dapat telepon dari teman. Bang bisa dibantu nggak? Katanya orang nggak mampu di Garut. Saya cuma ada budget segini katanya. Bisa nggak? Saya lihat di map dulu, itu jauh dari Garut, dari kotanya. Ya udah, kita Bismillah ya bang. Udah emang kita niatnya ngebantu. Nah kita jalan. Salahnya itu kita nggak koordinasi sama pihak keluarga. Jadi kan pihak keluarga pakai mobil pribadi nih. Kita nggak koordinasi. Kita sampai lokasi, saya bilang gitu. Udah gitu cuman ada anaknya doang dalam mobil yang ikut. Biasa kan kalau kita kan saya depan, CO, pihak keluarga 2 atau 3. Lah ini pihak keluarga cuman 1 perempuan. Mas, saya aja katanya. Ibu saya udah nunggu di sana pakai mobil pribadi. Oh ya udah. Saya dalam hati emang kalau saya setiap mau bawa jenazah saya cuman bilang sama almarhum atau almarhumah, saya niat saya ngebantu sampai ke peristirahatan terakhir. Mohon dibantu, semoga tidak ada halangan di jalan atau apapun yang mengganggu kita. Saya bilang gitu. Nggak tahu gimana. Itu tuh mobil enteng banget bang. Enteng, saya bawa kerandanya sama CEO saya enteng. Emang sih dia baik lah, walaupun dia jualan gitu, orangnya jujur. Dia jualan di pasar Minggu lah.
almarhum jualan di pasar Minggu, saya bawa bang. Itu mobil ya hitungannya mobil-mobil yang sport yang sekarang tuh, yang kayak mobil-mobil ini, mobil balap itu saya lewatin. Tapi pas mungkin azan pas saya ini berangkat kan sekitar jam 2-an, azan asar mungkin dia negor kita. Minta pelan-pelan aja bang. Itu kan keranda kan mentok bang di pala. Pas itu lah ya gitu. Pas lah. Itu mohon maaf. Walaupun kita udah bisa kan pakai krep gitu kan di keranda kan diikat ya. Gitu. Itu kepalanya nongol bang. Keluar palanya di kopling saya. Samping. Saya bilang astagfirullahaladzim. Iya. Itu tuh mukanya masih merem. Pakai ini kan kelihatan bro. Kapas gitu. Pakai kapas. Itu kan biasa kan kalau orang tutup kan ada kain jaringnya. Itu kagak ada, nggak tahu kain jaring kemana. Oke. Akhirnya saya bilang, aduh, nih kayaknya negor kita buat istirahat sholat dulu asar. Saya berhenti ke rest area. Saya ngomong sama anaknya, Dek, mohon maaf. Kenapa Pak? Adeknya mungkin ketiduran di belakang ya, pegang kerandanya. Coba angkat dulu Dek. Adek bangun, adeknya turun. Diangkat sama kita buka kerandanya, palanya nongol bang. Di kopling kita. Mobil manual, kopling keluar palanya. Kita izin sama almarhum, kita diiniin lagi. Itu benar-benar orangnya baik ya. Yang aneh bawa, wangi sewangi-wanginya. Okay. Saya nggak tahu dia di dunianya gimana. Tapi emang kalau kata orang-orang, dia jualan itu orangnya jujur. Jadi nggak pernah, hitungannya kalau emang ada kembali 1.000 perak pun, dia kembaliin. Tapi kalau nggak ada pasti ditukar sama permen. Saya juga tahu dari apa saudara-saudaranya. Iya. Anaknya ngomong, ya udah Pak, nggak apa-apa, saya turunin dong di rest area. Sempat nurunin tutupan keranda. Iya. Yang hijaunya tuh saya turunin dulu. Kan nggak mungkin kita main tarik-tarik gitu. Kita buka pintu samping, izin sama almarhum sama pihak keluarga. Ya Mas, gak apa-apa saya mundurin. Itu kan tali kan masih ngiket bang di tangan. Iya kan yang krep gitu ya. Kan kalau jenazah itu kadang-kadang bawa keranda atau stretcher. Iya. Itu saya bawa keranda, cuman saya krepin tali. Ya, sabuk pengaman gitu pengaman kan? Biasa. Ini kan sabuk pengaman di atas bang. Tapi di atas tangan jenazah. Tapi pas kepalanya nongol tuh sabuk itu di bawahnya tangan. Ngelewatin. Dari situ udah kita bismillah, Pak almarhum izin saya mundurin Bapak. Ya mungkin ya dia gitu aja. Saya nanya sama pihak keluarga, ini kain jaringnya kemana? Iya. Sampai saat ini bang saya nggak tahu tuh kain jaring kemana. Pas saya ngelihat awal berangkat saya ngelihat ada ada kain jaring pakai kapas bang. Ini kain biasa kan kalau meninggal kan ada kain jaring putih tuh ya. Kadang kerudungan nih Pak. Kain kayak coklat atau jaring. Tapi pas saya ini itu begitu bang. Hilang. Kagak ada. Saya sampai ngomong sama teman saya, ini kemana? Saya tanya sama pihak keluarga, Dek. Iya ya Mas, kok kemana? Nggak ada. Jadi dia tuh ngeliatin wajahnya dia dengan senyum. Oh senyum. Oke. Sama anaknya nangis. Ya udah, saya bilang izin saya tutup lagi. Saya tutup. Saya ngelihat ini kepala ngepas bang. Besi itu palanya mentok. Tapi itu kenapa bisa nongol? Satu yang saya tanda tanya saya sampai saat ini. Satu itu kenapa bisa keluar palanya dari keranda. Kedua talinya kan biasa yang buat ngiket ini di depan, di atasnya badan, di dada. Tapi kenapa pas saya buka itu di bawah tangannya dia? Kalau dia maju berarti kan mentok di tangan ya. Logikanya itu begitu. Kalau badan kan emang nyelos kan. Pasti kan kita kalau keluar kota itu pasti ada buat penahan biar nggak jalan gitu kan. Saya bilang, ya udahlah, bismillah aja. Saya sampai saya ke kolong-kolong mobil, saya lihat apa jatuh apa di mana. Dari situ saya bilang, ya udah Dek, ada ikhlas nggak? Saya gituin. Ikhlas Pak, dibantu ke bapak saya gitu. Udah saya bilang, ya udahlah Pak, saya izin mau bantu, saya tutup lagi ya. Itu senyum bang. Senyum kayak bukan orang meninggal.
bukan kayak orang meninggal. Jadi kayak orang tidur. Saya tutupin lagi. Saya berangkatlah ke Garut. Emang prediksi kita kan ya maghrib sampai lah. Maghrib sampai, emang sampai daerah Garut kita biasalah orang masyarakat situ kan. Saya bantu juga, udah saya parkirin mobil, teman saya yang parkirin, saya langsung bawa keranda. Itu demi Allah demi Rasulullah ya. Biasanya kan kalau bawa keranda kan 4 orang ya bang. Yang gotong. Ini saya cuma berdua. Sama warga. Oke. Enteng. Subhanallah, enteng banget. Ini kok enteng banget. Saya mundurin, pihak keluarga saya kasih pegang buntutnya, kakinya, saya ngambil palanya. Saya giniin bang, enteng. Ya saya nggak tahu lah walau alam ya. Emang kan kadang-kadang kalau kita itu apa yang kita lakuin di dunia, nah itu hasilnya. Sebab akibat. Dari situ saya cerita sama warga situ. Pak kok kuat pak? Ya udah nih silakan. Saya bilang udah bapak tenang aja. Dikasih lah. Enteng. Jadi tetap berempat tuh kayak nggak ada jenazah. Iya. Setelah gitu cuman kalau di Garut itu orangnya baik-baik. Satu, maksudnya gerak cepatnya karena emang almarhum itu ya hitungannya walaupun di daerah Garut tuh masih punya nama lah, dikenal. Pas meninggal juga langsung gerak cepet, dibawa langsung pemakaman. Kita nungguin bang. Sempat nungguin di Garut karena kan maghrib ya. Numpang sholat juga kita. Setelah numpang sholat kita silaturahmi. Ya kan kalau orang daerah kan begitu bang. Makan dulu, ngopi dulu, dijamu di situ. Langsung pemakaman tuh kita bawa lagi. Saya bilang mau pakai ambulan atau digotong. Enggak pak, dimakamin sebelah rumahnya dia, sebelahnya makam keluarga. Oke. Setelah mau dimakamin kan saya bawa tuh kosong kan. Iya. Kosong, biasa kan kalau kosong keranda dibuka, yang hijaunya tuh kainnya kita gulung, kita lipat, kita masukin. Mungkin ada anak kecil daerah sono yang ngelihat, kok ada pocong gitu. Iya. Dalam situ pas kita ini, ya mungkin anak-anak kan kadang-kadang ngomongnya nggak bisa dibohongin lah. Iya. Pak ada pocong. Nah saya bilang ya udah, saya lihat. Oh ya udah, mungkin emang dia tempatnya di situ gitu kan. Oke. Ya udah, kita balik, pamit lah. Sama bang kejadiannya, setiap saya bawa jenazah itu sama kayak yang sudah-sudah. Akhirnya kita pamit. Itu benar-benar kita pamit. Itu kalau kita kan emang dibuka ya. Oke. Tutup kerandanya biar nggak ngeganggu kita ya, kainnya. Jadi ya, kayak ada isinya apa enggak gitu kan. Kelihatan jelas. Tiba-tiba saya lagi les-lesan lah hitungannya, jalan bang. Pak berhenti, dicetopin aneh sama pihak berwajib. Pak kalau ada mayatnya ditutup dong pak, kainnya, kerandanya pakai kain. Saya disetop bang sama polisi. Saya berhenti. Ya pak, kenapa pak? Kalau ada jenazahnya ditutup dong pak, pakai kain kain hijau. Saya bingung, saya sama teman saya bingung. Mana? Saya habis bawa jenazah pak, penguburan, pemakaman. Itu bapak tolong dibuka itu. Dibuka sama kita. Nggak tahu dari mana, itu kan kosong bang. Iya. Kita buka, hijaunya kain hijau emang di belakang jok kita kan. Itu bekas ada kain kafan bang dalam situnya. Bekas, nggak tahu siapa yang, mungkin ada yang ini. Pak kalau emang itu tolong ditutup, kata polisi tuh di arah balik. Yang bener pak. Saya berhenti, diberhentiin sama polisi. Saya
Saya buka, lah iya bang, ada bekas kain kafan. Yang sebelumnya nggak ada. Kan udah turun semua bang. Iya. Kita udah lap-lapin, ya kan? Kita lapin, kain hijaunya kita masukin. Iya. Lah ini kain kafan siapa? Kita balik lagi. Balik lagi nggak sampai 1 kilometer. Saya kasih pihak keluarga. Oke. Saya tanya, lah kok ada di mobil ini? Kan tadi nggak ada pak. Ya udah titip aja. Mungkin emang amanah kita balikin ke situ. Pihak keluarga. Ya nggak tahu kain kafan dari mana bang. Ya tiba-tiba ada ya. Itu yang kejadian di Garut tuh. Kejadian yang benar saya nggak bakal saya lupa. Benar-benar bang, kain kafan itu hitungannya ya. Kan kita udah pel ya, itu udah kita lap tuh keranda. Itu tanah bang semua. Jadi keranda yang tadi saya cuci itu masih kotor. Ada tanah kuburan. Ada tanah kuburan. Saksinya banyak yang orang. Sampai saya dikawal sama polisi. Saya bilang, bener mas. Lah Pak, ayo ya kita datang ke rumah duka. Saya balik lagi ke rumah duka. Saya bilang, kalau Bapak nggak percaya, ayo silakan. Sok atuh ikut. Aku bilang gitu kan, ikut. Nah, orang-orang warga pada bingung setelah pemakaman lagi pengajian. Ada apa Pak? Kok balik lagi? Ada pihak keluarga nggak? Saya tanyain gitu. Emang kenapa? Saya mau balikin kain kafan. Lah sekarang kalau kain kafan di tubuh lah yang ada di keranda saya, kain kafan siapa? Iya, punya siapa? Saya itu dari dulu tuh bang. Pasti ada kejadian. Akhirnya kita gulung kan, kita lepit. Nah, itu jenazah udah dimakamin. Saya bilang ya terserah Bapak pihak keluarga. Ini mau dijadiin satu atau mauin, tapi kan gimana Pak? Ya udah, saya serahin ke Bapak. Akhirnya saya iniin, saya minta air, saya lap-lapin. Wangi bang. Wangi tuh ambulan. Bukan wangi-wangi apapun, wangi dah pokoknya kayak habis dicuci di steam mobil, wangi habis saya lapin. Emang mungkin Allah ini ya tahu apa yang kita perbuat di dunia. Wangi tuh kain kafan saya kasih, anaknya nangis kejar bang. Saya tanya, ini kain kafan mau dimanain Pak? Ya terserah, kan bukan kain kafan saya bilang gitu kan, kain kafan keluarga. Tapi kan almarhum udah dimakamin, gimana Pak? Ya terserah, mau disimpan atau dimakamin di sebelahnya, terserah deh. Kalau kita kan nggak mungkin kita bawa kain kafan ke Jakarta, gitu kan bang. Udah dari situ, yaudah Pak, yaudah pamit lah sama pihak keluarga. Ya udah, wangi, kita nyalain rokok, teman nyalain rokok, buka kaca lah kan. Kalau udah nggak ada almarhum, nggak ada jenazah, kita wajib buka. Kalau emang ada almarhum, ada jenazah, hitungannya kita wajib tutup AC kan, biar menutupin apapun kejadiannya di keluarga. Yang tahu aja. Polisi tahu itu karena dibuka ya pintunya. Enggak. Kacanya. Kacanya nggak dibuka bang. Nggak dibuka. Cuman polisi pas lagi ngelihat, kan emang kaca mobil ambulan kita kan nggak terlalu gelap. Jadi polisi ngelihat. Iya. Saya bingung kan, keranda di bawah bang. Tapi kok polisi sampai nyetopin saya? Itu doang yang saya tanda tanya besar. Saya bilang jujur dong. Saya habis bawa jenazah pemakaman di daerah Garut. Nggak lama dekat Limbangan saya balik lagi. Dari situ kita pulang pamit. Yang kejadian ketiga terakhir saya di Purworejo. Purworejo saya bawa mobil, kan biasa bawa mobil itu kan manual. Yang biasa manual sama tim kita. Itu akhirnya kita bawa mobil Matic. Bawa berangkat nggak ada masalah. Aman aman-amannya. Berangkat kita udah di rest area berapa sama temen tuh. Matic dia yang bawa, aneh jadi CEO di sebelah. Aneh koordinasi, tiba-tiba lagi kenceng bang, 120 Hyundai, mobil gede lah, mobil Hyundai yang gede lah. Itu lagi kenceng di sebelah kanan. Itu pas ngejejek lagi, kan Matic, itu kagak ada gasnya. Kosong. Nggak bisa digas tuh mobil tuh. Habis. Gasnya habis. Itu dalam, bayangin abang keadaan kencang, kita mau ngambil ke kiri di tol gimana? Arah ke Purworejo. Iya. Coba bayangin. Dalam ada almarhumah.
begini kita astagfirullahaladzim, coba dihantam dari belakang. Iya, bahaya banget ya. Kita lagi kencang bang, lebih 100 lebih lah, Iya. 120 lebih gitu kan. Emang kan meninggalnya udah dari malam ya almarhum ya. Kita berpikir yang penting almarhum dimakamin gitu kan. Ini di rest area jauh, kemana-mana jauh. Kita sampai tuh bang, alhamdulillah di pinggir tol. Bisa minggir. Pinggir alhamdulillah. Kita bilang sama pihak keluarga, Bu, ini bentar ya, mungkin ada trouble. Kurang lebih 45 menit kita disamperin PJR bang. Kan kalau rest area itu jauh, nggak masalah. Ini kan kita di pembatas jalan. Iya. Tanda tanya dong, ada apa? Polisi sampai nyamperin. Nggak tahu nih Pak, trouble. Kita sampai telepon sama yang temen yang di bengkel. Ini ada masalah apa? Dibuka itu bang, pintu belakang biar ada udara. Bude, Pak De kalau mau ngerokok aja. Kita gini, kita kan nggak enak bang. Kita bawa pelayanan, mogok. Iya. Saya telepon teman saya yang ngerti bengkel, wah semuanya. Sampai mobil tuh kapnya dibuka bang. Kan kalau mobil gede ya, bukan yang biasa. Yang ini dibuka, cari apa yang penyebabnya di mana, nggak ada. Hampir 45 menit bang. Saya ngomong sama teman saya, bang, gimana nih? Ya udah, masa kita oper jenazah? Nggak mungkin dong. Ini kita kondusifin gimana? Sampai teman saya sama Bude ngomong sama kakaknya almarhum, Deh, mohon maaf, tunggu sebentar ya Bude ya, sambil kita ngipas-ngipasin mobil ya. Itu saya bingung bang. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba coba Bang Aan lihat ke belakang, ke depan setir, ya. Itu kap mobil udah dibuka bang, mobil gede lah ya hitungannya. Itu kap udah dibuka, ini udah dibuka, kaca dibuka, udah semua dibuka. Kita duduk, saya duduk di depan setir. Emang kan saya biasa gantian sama dia. Saya cuma bilang, astagfirullahaladzim Bude. Saya bilang dalam hati, tolonglah Bude. Kalau emang Aan salah, saya bilang gitu. Ya mohon dibantulah Bude. Kan ini mau bawa Bude, aku bilang gitu kan. Belum apapun, udah ada masalah di jalan kayak gini. Itu belum sampai baru rest area berapa itu bang. Akhirnya, saya duduklah di depan ini. Teman saya lagi ngopi. Pilot saya gantian lagi ngopi di situ. Ini ada minuman dingin lah, kopi ya, ada yang cepet saji lah. Kan sebelum itu kita ke rest area. Di rest area itu kita emang udah nggak enak bang bawanya bang. Udah ada firasat gitu. Firasat nggak enak, ntar aja deh gitu. Ntar aja, asar aja kita jalan. Terus kata pihak keluarga, emang kita prediksi kita setengah 5 jam 5 udah sampai Lokasi Purworejo. Oke. Hitungannya. Habis asar, pas ajan kita bukan istirahat dulu bang, cuman beli minum doang. Itu sebelum ajan. Belum ajan kita jalan. Kata Bude kakaknya, ntar aja habis ajan. Nguber waktu Bude, kasihan almarhumah. Aku bilang gitu kan, karena meninggal udah dari malam. Saya bilang gitu kan. Kita kan kalau meninggal malam itu istilahnya kita harus cepet sampai bro. Iya, lebih cepat lebih baik. Lebih ya. cepat lebih baik, benar. Iya. Akhirnya ya udah, saya duduk bang depan depan setir. Nggak tahu dilalahnya gimana. Saya lihat kopling. Lah bang, lu sampai botak bejenggot juga kagak bakalan nyala nih mobil. Emang kenapa bangan? Itu masuk gigi bang. Kan kalau Matic kan ada D sama N sama ini P. Iya. Ini D bang. Di posisi D. Posisinya mau koplingnya D. Saya bilang astagfirullahaladzim Bude. Saya sampai dalam hati ngomong gitu, Bude kok bercanda. Saya bilang gitu. Saya turunin koplingnya ke N. Saya nyalain. Astagfirullahaladzim. Masalahnya dari kopling bang. Dari D sama P sama N. Oke. Nyala itu bang 45 menit. Saya di luar sampai keringetan. Sampai keluarga juga keringetan. Mungkin almarhum mungkin bercanda. Saya bilang aduh ini Bude almarhum ya bercanda. Saya tanya sama pihak keluarga, Bude maaf ya kakaknya jadi keganggu gini. Saya bilang gak apa-apa mas, emang almarhumah ini suka bercanda sama orang.
Semasa hidupnya dia suka bercanda sama orang. Mas lagi digangguin, lagi diledekin. Dari situ bang, ditutup semua lama kita omongannya. Ya udah boleh, mungkin emang boleh. Ya kita dalam hati ya orang awam bro, kita cuman bawa jenazah, ya kan? Apa sih jenazah gimana sih? Ya teman kan kita niatnya baik. Budi orangnya gini, akhirnya sampai sana emang daerah gunung ya. Emang daerah gunung, emang daerahnya masih pedesaan ya. Pedesaan. Itu kan kita nggak pakai keranda ya bang. Untuk pemakaman. Pemakaman nggak pakai keranda. Bawa mobil yang gede Hyundai, pakai stretcher. Stretcher Hyundai itu kan H1 kan lumayan berat bang. Itu kita yang pakai yang model baru itu berat banget lah. Sampai sono, ya pihak keluarga udah nyamperin kita. Parkirin sini. Kita belum turun dari mobil, itu keranda udah dibopong bang. Lah coba itu keranda kan berat, masih pada diikat gini. Lah akhirnya teman saya yang di mobil pinggirin dulu, saya ngikut ke atas. Saya tanya, Pak, kan berat, itu ada 10 kilo bang. Stretchernya itu? Stretchernya aja, ya mobil Hyundai yang besar kan, emang gede. Pasti stretchernya gede ya? Stretcher besar. Diangkat bang 4 orang. Udah sama jenazah bro? Wah ada jenazahnya, saya bilang, wih, saya aja pas bawa aja waktu belum ada budenya aja kita dari tempat kita ke dalam mobil aja kita dorong. Iya. Dorong hitungannya. Nah itu kan makamin di atas gunung bang. Sebenarnya emang orangnya baik Bude ya. Iya. Tapi kata orang-orang enteng. Oke. Stretcher tuh berat. Tapi giliran almarhum udah diturunin, suruh turunin ke bawah, itu pada ngap. Pas kosong ngap. Oke. Itu stretcher kan berat bang. Baru kerasa beratnya. Pas udah nggak ada jenazah. Oke. Saya masukin. Emang orangnya baik ya. Ya emang segala sesuatu. Yakin dari kita aja juga ya. Senyum ya udah. Kita juga baik sama dia. Kita juga walaupun kita nggak kenal, cuman kan dia orangnya baik gitu kan. Udah kita tungguin sama pihak keluarga, mampirlah kita. Saya nggak tahu kalau dia punya kembaran. Bude. Saya numpang kamar mandi bang, rumah duka di Purworejo. Rumahnya masih bilik lah gitu kan, masih kampung lah. Tapi saya salutnya orang daerah itu kuat-kuat, beda sama kita orang Jakarta ya. Saya numpang Bude, saya numpang kamar mandi. Saya kaget bang, demi Allah demi Rasulullah, ternyata itu Bude punya kembaran. Saya numpang kamar mandi, itu kembarannya itu emang tinggal di situ. Pakai mukena, mungkin habis sholat ya. Saya kaget di situ. Astagfirullahaladzim. Langsung saya keluar. Kenapa mas? Itu Bude yang tadi saya makamin, saya asal nyoblok aja. Itu kembarannya mas. Tapi kan coba kalau kita nggak tahu. Iya bisa spot jantung. Saya keluar dari kamar mandi, tiba-tiba dia pakai mukena, bayangin. Iya. Dari situ bang, saya kabur keluar. Apa bang? Itu ada Bude yang tadi kita makamin, bukan itu kembarannya. Astagfirullahaladzim. Iya. Pas kejadian, pas mau bulan puasa. Pas hari udah mau bulan puasa itu kejadiannya, teman istri telepon. Mas, bisa tolong nggak? Bilangin suaminya. Oh kenapa? Saya bilang gitu. Bilang nih ya, mbak istriku kan bilang gitu. Bisa tolongin dong, temen aku meninggal katanya. Siapa? Nih katanya. Ulama. Tokoh agama lah ya. Tokoh agama di situ. Saya ditelepon sama istri, saya ditelepon, bisa bantu nggak? Udah gitu emang kita tidak ada pelayanan waktu itu. Pas mau bulan puasa, seminggu sebelum puasa ditelepon. Saya tahu dia tokoh ulama. Ya udah, saya telepon dong teman. Bang di mana?
Saya ceritain gini. Oh ya udah, ayo kita berangkat bareng. Saya bawa motor tuh sama istri saya, jemput dong ke garasinya dia. Dari Pasar Minggu kita bawa, dia bilang pakai keranda aja bang. Istri saya di depan sama supir. Saya di tengah, di dekat keranda bang. Nutuplah pintu, kita berangkat, niat ngebantu lah bang. Kita ngebantu sampai satu tempat, kita ngobrol dulu kan, ini rencana pemakaman gimana, habis Jumat aja bang. Kita datang jam 11 lewat 15, kita sholat Jumat, jenazah dibawa ke masjid. Itu hujan deras bang. Hujan sederas-derasnya sampai masjid reda. Setelah selesai sholat Jumat sekitar jam 1:30-an, ayo udah, saya telepon sama pihak keluarga, saya di masjid, saya bilang gitu. Ya udah mas, dekat masjid aja. Ingat banget saya, istri saya ngikut tuh kena temannya istri kan. Ma istrinya biar nggak nangis lah gitu kan. Tokoh agama, dia keluar, istri saya keluar nyamperin saya. Saya bilang kamu hujan-hujanan, gerimis. Enggak, hujannya rintik-rintik doang kata dia. Saya bilang ya udah ya masuk ke dalam lagi. Saya temenin bang ke dalam. Sampai setelah selesai sholat Jumat, sholat ini jenazah, kita bopong bang. Itu ulama ya punya nama lah di situ. Saya gotong sama warga situ. Itu tiba-tiba nggak tahu ada angin, nggak ada hujan, walau alamnya hujan bang. Terus lagi. Nggak tahu lu walau alam ya apa yang dia lakuin di dunia ini, padahal kita tahu dia baik, dia tukang ya ulama lah, sering ngajarin ngaji orang gitu kan. Saya bawa lah, itu deras. Yang motor saya ditinggal di yayasan kan, saya masukin itu almarhum. Istri saya di tengah sama istrinya. Saya kan di belakang tuh, walaupun saya di depan, saya bantu nutup. Itu nggak bisa ketutup bang. Pintu belakangnya? Pintu kerandanya. Kan ada keranda tuh, yang besinya. Itu udah masukin, itu nggak rapat bang. Itu nggak rapat. Kata istri saya, coba cari tali, biar nggak ribet. Diikat pakai tali, biar nggak terbang ke atas. Diikat lah pintunya sama warga. Saya juga bantu ikat 2 pintu tuh di kerandanya, kan biar nggak terbang tuh. Saya inin, itu hujan deras banget ya. Akhirnya saya tukeran tuh sama teman saya. Udah pak, saya yang bawa aja mau ambulannya, bapak di sebelah aja. Saya yang bawa ambulannya. Saya bawa, saya nyalain mobil bang. Biasanya kan kalau ambulan tuh nyalain lampu dulu baru sirine. Lampu nggak nyala, sirine nggak nyala, mati. Iya. Saya bingung bang. Ada jenazah loh, keadaan jenazah. Betul. Apa kata orang? Kenapa pak rusak, mungkin putus ininya ini. Warga ada yang nyeletuk. Udah tenang aja mas katanya. Warga sini banyak yang ngawal. Oh ya udah. Ada yang pakai motor sirena juga. Jaraknya nggak jauh bro. Ke pemakaman. Ya di daerah selatan lah. Kita bawa, pegangin, sirene nggak nyala. Dikawal sama warga situ kan. Itu benar-benar jam-jamnya orang pada istirahat kayak itu kan jam 1:30-an kan. Daerah selatan itu daerah macet ya. Macet. Balai Sudirman tahu sendiri kan. Iya, lagi Sudirman ya. Balai Sudirman itu kan muter doang bang. Ke Menteng Pulo. Dari pemakamannya di Menteng Pulo. Itu benar-benar biasanya itu kalau ada ambulan, ada sirine motor atau mobil ambulan, itu orang pada minggir. Ini demi Allah demi Rasulullah, kagak jalan kagak apa, 45 menit macet. Saya bingung, satu pintu ambulan nggak bisa ketutup. Iya. Diikat. Iya. Kedua, lampu atas sama sirine nggak nyala. Ini ada apa? Padahal kan dia tokoh agama. Betul. Sirine nggak nyala. Sampai ke TPU macet banget.
45 menit bang. Sampai pihak pemakaman tuh yang tukang gali, kok Pak macet banget, lama banget. Iya. Emang macet, saya bilang gitu. Saya bawa lah. Emang ya dilalahnya begitu macet. Muterlah kita lewat arah TP Menteng Pulo. Setelah TP Menteng Pulo, udah Pak di sini aja kata pihak pemakaman. Di sini aja Pak. Oke. Nih saya kasih kuncinya sama teman saya bawa dong. Itu selama perjalanan hujan nggak berhenti bang. Itu yang ngawal itu dari rumah duka sampai TPU itu lepek. Basah-basahan. Basah-basahan. Hujan gede, geluduk gede. Ini ada apa? Saya kan nggak tahu. Kita awam. Kalau supir ambulan kan awam bang. Atas kejadian gini-gini kan emang kita ya udah tahu diem. Ya kan? Sampai TPU kita minggirin dulu. Saya nanya sama warganya, sama istrinya. Teh, ini gimana hujan gede? Tar dulu deh, saya bilang. Saya nyamperin tuh bang ke TPU-nya bang. Tukang galinya. Iya. Saya tanya, Pak kok lama banget? Ya kan macet Pak. Enggak sampai lama, 45 menitan lebih katanya. Iya, emang udah selesai pemakaman? Bukan masalah gitu Pak, ini air kagak kering-kering. Oh banjir. Banjir, hujan deras. Sampai dibuang, diiniin lagi. Dikeringin gitu. Dikeringin pakai ember. Gua ngeliat sendiri, gua udah lepek. Udah gitu kita ngomong dong sama pihak keluarga. Tanya dulu sama istrinya. Ini gimana? Iya. Itu sampai jenazah belum turun dari ambulan, kita nanya dulu, udah aman belum? Udah bisa diturunin belum jenazah? Iya. Jangan dulu Pak. Tapi tadi ditanya kok lama, ya karena ini Pak. Air banyak. Saya bilang, terus gimana? Terus kata Pak Ustadz ke situ, Pak Ustadz aja juga sampai lepek-lepekan. Iya. Saya tanya Pak Ustadz, Tat ini gimana? Kita tanya pihak keluarga dulu deh bang. Cuman kan nggak boleh terlalu lama, saya bilang gitu. Kasihan. Hanya sama istrinya, nangis istrinya. Abah, gimana ini si Abah kok kayak begini? Nangis istrinya nangis di situ. Makin gede hujan. Oke. Akhirnya ya udahlah kata istrinya. Saya udah maafin Abah, katanya udah gitu gini-gini. Gak tahu salahnya dia apa gitu sama istri sama keluarga lah gitu kan, kita juga nggak tahu lah. Ya udahlah kata istrinya, saya ikhlas kata istrinya. Mungkin nggak tahu lah kita kan ya gimana. Kita turunin tuh bang jenazah bang, kita ikat. Tetap hujan-hujanan tuh. Hujan deras. Itu yang kita ikat kan ada besi keranda ya. Itu nyelam ke dalam bang satu. Susah diambil. Bisa diambil. Aduh, gimana? Jadi yang satu panjang, yang belakang tuh satu pendek dekat ini. Udah, saya emang bantu di depan kan. Ini tempat liang lahat, ini jenazah. Oke. Jenazah di sebelahnya. Itu masih air masih banyak. Hanya hujannya deras banget bang. Saya bingung dong. Mesti gimana? Cuman kan kalau kata ulama-ulama yang lain lebih baik dimasukkan. Mungkin emang jalannya begitu. Ya kan, kalau kita terlalu lama kan kasihan juga. Betul. Itu kan kalau liang lahat itu mohon maaf ya, ada lubang landak. Iya. Itu lubang landak tutup bang. Sama air. Ya ketutup Sama air. sama gitu. air. Iya. Jadi nggak kelihatan. Jadi almarhum itu ulama itu kerendam. Iya. Sebadannya. Mau nggak mau dong Tetap dilakukan lah ya. dilakukan karena kan memang kasihan ya. Udah gitu harus dimasukin lah ulama itu. Dimasukin semua. Diturunin, keranda kita pindahin. Tuh, wah istrinya nangis, udah ditutup ini, udah makamnya udah ditutup. Tinggal sendiri kan, sambil nginjak-injak tuh. Sambil nginjak-injak ditutup, setelah dikaburin kembang, saya cuma bilang alhamdulillah udah kelar tugas saya. Mengantarkan Bapak ke tempat peristirahatan terakhir. Itu bang, demi Allah demi Rasulullah, hujan saya nengok ke atas kagak ada setetes pun. Berhenti. Oke. Dari situ saya bingung. Ini ada apa semua ini?
Saya nggak mau nanya sama istrinya. Saya kan nggak boleh dong nanya kayak gitu kan. Almarhum masih ada coy. Ya kan, nggak bisa kita nanya sama pihak keluarga langsung gini. Waduh, makin ngeri juga itu aib keluarga. Aib keluarga. Kita diam bang. Udah kita bawa dah, minta dibantu sama warga. Kita masukin keranda tuh. Pas air hujan, lagi hujan terus. Hujannya berhenti sama sekali. Udah berhenti sama sekali tuh, semua yang nganter itu lepek, selepek-lepeknya. Tapi demi Allah bang, kagak ada hujan setetes pun. Saya sampai nengok-nengok ke atas. Tadi deras ya. Itu kenapa? Ya udahlah kita pulang. Pulang tuh sama istri. Istri saya suruh duduk depan. Mas saya, teman saya yang mobil, pilotnya duduk di belakang. Katanya saya capek bang habis dari pelayanan keluar kota. Saya nyalain tuh bang mobilnya bang. Teng. Coba bismillah. Saya bilang gitu. Nyalain lampu. Coba ngetes sirine. Nyala bang. Hidup. Saya nyalain. Sambil saya masukin tuh keranda. Akhirnya sirine saya matiin, lampu masih nyala kan. Emang kalau ambulan kan wajib nyala kan. Saya tutup, tali saya buang, saya tutup. Itu yang keranda tutupan yang sebelah kanan belakang. Itu nongol bang. Bisa keluar. Oke. Yang keranda tuh. Tadi susah ditarik. Yang tadi nggak bisa ditarik itu nongol bang. Bisa ditutup keranda. Tutupan keranda sama ambulan rapat. Banyak kejanggalan berarti ya. Itu. Akhirnya setelah itu istrinya kan ikut pulang bang. Istrinya cerita, iya mas, waktu malamnya itu meninggal dari rumah sakit, mau dibawa pulang juga ada kejanggalan. Oke. Kenapa? Saya tanya dong sebelum pakai unit saya. Rumah sakit meninggal, kan ada mobil ambulan warga. Satu mobil ambulan tidak ada kerandanya. Oh iya. Ada ambulan doang, nggak ada keranda satu. Yang kedua, ada keranda, nggak ada tutupannya. Nggak ada kain hijau sama yang tutupan keranda kan ada yang tutupan itu nggak ada. Atasnya nggak ada. Yang kedua komplit ada, yang ketiga yang komplit ada semuanya. Supirnya lagi sakit, kuncinya dibawa sama dia. Bermasalah semua tiga-tiganya. Bermasalah. Akhirnya mungkin udah saking stres ya. Jadi dia ke yang pertama yang nggak ada tutupannya. Keranda bawahan nggak ada atasnya. Dari situ istrinya cerita dari malam udah kejadian aneh mas. Oke. Terus dibawa aja seperti itu tuh. Dibawa seperti itu. Udah selama perjalanan itu kejanggalan ada. Kata almarhum istrinya almarhum. Iya. Ban awal berangkat aman. Ini kata istrinya sendiri. Kita kan setelah pemakaman kita ngobrol kan sakit apa. Iya, nanya-nanya. Kok kenapa sih tadi gue bawa mobil saya bilang gitu. Dia yang cerita ngebuka. Iya, tiba-tiba pas ada jenazahnya. Duh, jadi merinding nih aneh. Maaf ya Pak Ustadz ya, Pak ini gitu kan. Bukan kita ngomongin itu, cuman kita jadi pembelajaran kita gitu kan. Bannya bocor bang. Masih ada lagi ternyata. Iya, dia istrinya cerita. Iya. Ban bocor depan belakang. Depan kanan, belakang kiri. Nambel, coba bayangin. Jenazah di dalam ambulan. Dari situ saya bilang, "Ini ada apa?" Kalau tahu saya kayak gitu, saya bener banget jujur bang. Kalau udah kejanggalan gitu awalnya kayak gitu, mikir dua kali bang. Satu karena temennya istri kan. Iya betul. Kita bawa. Kenapa nggak ngomong sama saya kalau butuh ambulan? Saya bilang gitu kan. Insya Allah saya bantu. Iya mas, kejadian begitu. Dia cerita sampai rumah bang. Udah kayak gitu sampai rumah. Pas dibawa nggak ada ini kan orang pada rame. Kok nggak ada tutupannya? Cuma pakai kain bukan hijau malah bang, kain coklat. Kain jarik yang biasa tuh. Yang kayak orang meninggal coklat. Jadi orang-orang pada ngeliat. Kan keranda kan digotong, harusnya ditutup dong. Dari situ bang, dia ngomong ya Allah, kok kenapa jadi begini? Kita juga nggak tahu lah wala alam ya. Terus kita pulang. Saya ngobrol sama teman saya, kok ngapa jadi begini?
sirine mati, pintu belakang nggak bisa ditutup. Ya udahlah bang, Bismillah aja. Kata teman saya gitu, emang orangnya metal sih kalau dia preman, hitungannya mantan preman tapi bisa Jadi relawan ambulan. jadi relawan ambulan lah. Nah, saya bilang ya udah Bismillah gitu. Kejadiannya emang ya hampir menjelang Lebaran, puasa itu pas kejadian yang Pak Ustadz. Pas nggak lama, pas malam ke-7 hari, bini diimpiin sama Ustadz itu. Ya minta maaf lah gitu kan. Terima kasih sama kita juga kalau dia punya salah-salah kata gitu kan. Ya istri yang diimpiin lah, kalau kita kan enggak lah. Tapi saya bilang sama istri, berarti kan dia minta kirim doa. Coba. Saya dapat telepon yang waktu ada lakalan korban tank bensin. Oh, truk Pertamina. Truk Pertamina bensin di Cibubur. Oke, yang di lampu merah itu. Lampu merah. Saya pikir dari situ, Bang An bisa tolong dibantu nggak? Apaan nih? Korban. Oh ya udah. Di mana? Di rumah sakit Polri. Oke. Jujur bang, demi Allah, saya nggak tahu kalau saya pikir korban Tabrak itu. tabrakan. Nyata adalah korban. Saya berangkat dong bang. Bang An bisa agak cepet nggak katanya? Jam sebelum maghrib udah sampai rumah sakit Polri. Oke, saya gas. Saya sampai sono, saya nggak tahu kalau itu korban. Oke. Saya pikir ya biasa aja dong, kita ngawal ini. Kita sampai rumah sakit Polri, kita ngobrol. Keluarganya ngomong sama saya, Bang, ntar dulu ya, lagi diotopsi. Saya bingung, kok diotopsi? Saya tanya dong bang, ini yang mana? Emang yang korban Pertamina pakai otopsi? Saya bilang mulut saya enak banget deh. Iya. Ntar Bang An, tunggu aja, paling habis maghrib kelar, kalau enggak paling lama 7:30. Saya tanya dong, ini korban apaan bang? Korban adik saya bang, yang dekat kali sana. Oh, berarti beda perkara. Ternyata beda perkara bang. Ya. Saya nemenin di situ ngobrol-ngobrol. Ya hampir jam 9-an. Kelar tuh bang. Otopsi. Otopsi selesai dari pihak berwajib. Otopsi. Kalau orang meninggal gitu kan dipakein peti mati bang. Udah dibor semua sama pihak kepolisian, tinggal pihak keluarga. Mulut saya asal jeplak bang sama pihak keluarga. Bang maaf, itu tali pocongnya dibuka enggak? Ya bener dong bang. Pihak keluarga akhirnya ngomong sama pihak berwajib, dibuka lah peti mati lagi. Dibuka lagi. Cuman pihak keluarga yang boleh ya kan. Dibuka. Ternyata belum dibuka talinya. Cuman dimandiin, dibersihin. Oh iya Bang An, benar. Untung abang ngomong, kalau kita kan nggak tahu. Orang muslim kan wajib bang, dibuka tali pocongnya. Kalau nggak dia kesian, ya kan, dibuka sama pihak berwajib. Akhirnya dibuka semua. Pihak keluarga nggak ada yang ikut bang. Satu peti mati doang tuh satu. Saya di depan, teman saya yang bawa mobil. Emang dikawal sama polisi ya, karena kan kasus kan kalau keranda itu kan ada tempatnya ya. Ini cuman kita pakai stretcher, di atasnya peti mati. Oke. Di sebelahnya itu bang kan ada bangku keluarga. Iya, buat nganter jenazah. Saya berdua kita jalan. Itu kan peti mati berat bang. Peti mati itu bisa ngangkat 6 orang. Taruh, blek, bunyi. Peti mati sama stretcher kan bunyi, brek. Emang kita krep gitu kan? Kita krep, wah nggak muat. Karena kita nggak krep bang, nggak kita ikat tali gitu kan? Nggak nyampe.
Kita taruh tuh bang, kita lurusin. Ya, saya bilang ya udah, kata pihak keluarga, bang ikutin aja polisi yang ngawal. Kita kawal lah polisi ke daerah Cibubur lah, saya bilang gitu. Itu peti mati kan berat bang. Iya. Itu pindah sepindah-pindahnya. Pindah dari stretcher itu pindah ke bangku keluarga. Naik pak. Naik, Bawahnya. loncat. Oke. Saya cuma bilang sama teman saya lihat-lihatan, bang pindah. Iya, gue juga lihat dari spion. Kan kelihatan bang. Ya hitungannya gini, ini stretcher, ini peti mati. Kalau yang masuk angkat aja 6 orang, ini keranda pindah ke sebelah kanan. Dan di bangku. Di bangku penumpang. Badannya hitungannya, palanya masih jadi miring. Gila. Selama perjalanan saya wirid aja istighfar, selawat Nabi, saya bilang gitu. Emang bisa kita itu arah Cibubur ya, dihack tuh wangi. Emang baik sih dia orang, si almarhumah itu baik. Saya cuma bilang sama teman saya, itu keranda peti mati siapa yang ngangkat ya? Iya, ngegeser ya. Lah ngegesernya kalau ngegeser gini doang sih enak bang. Loncat bang. Tapi mobil nggak Kagak goyang. Itu pas pindahnya di Lipo Mall Kramat Jati. Kan dari Polri. Baru keluar tuh. Pindahnya di situ. Pindah dari situ. Teman saya ngomong, ada apaan sih Bang An? Katanya gitu. Saya nengok ke belakang. Pindah coy. Pindah apaan Bang An? Itu. Saya bilang cuman saya otinya. Saya bilang gitu. Dia nengok spion Bang. Lah benar-benar Bang. Kita berdua-dua tuh cuman lihat-lihatan doang. Ya udah Bismillah deh Bang. Dek, saya bilang dalam hati, teman saya juga ngomong, Dek, kita ngebantu buat sampai ke mau peristirahatan terakhir ya, kita ke rumah dulu, saya bilang gitu. Bawalah kita ke daerah Cibubur lah. Sampai rumah duka, belum sampai 1 meter dari rumah duka, itu pindah lagi Bang. Blek, lurus. Berasa lagi. Oh itu baru berasa. Berasa kayak stretcher ketibanan peti. Ada suaranya. Tekan bunyi tak gitu kan. Iya. Bunyi. Pindah. Pindah. Saya turun dah tuh. Saya nggak tahu kalau anak saya nyusul tuh. Anak saya nyusul emang dibilang emang arah Cibubur ya kan. Anak saya ngomong sama istri saya, "Ma, itu ada cewek bajunya putih, rambutnya panjang diri dekat ambulan," kata anak saya. Saya kan emang biasanya bawa biasa aja gitu. Iya. Oh ya udah, sama pihak polisi jangan dibuka dulu. Ya udah biar polisi dulu turun. Ya udah, itu benar-benar Bang peti mati yang angkat 6 orang. Saya cuman yang saya bingung itu kok peti mati bisa pindah sendiri, tidak ada yang ngangkat. Dan itu tinggi ya Pak? Bang. Tinggi ya. Ngangkat begini Bang. Jadi nempel ke kaca mobil sebelah kanan. Ya nggak bakal saya lupakan karena satu orangnya baik, wangi selama perjalanan. Itu mobil kita nyalain AC, itu wanginya wangi kayak lavender Bang. Oke. Tahu kan lavender itu? Lavender. Pas saya diangkat sama 6 orang, ada polisi juga ngawal. Kita setelah itu anak saya nyamperin, minta gendong tuh anak saya. Emang saya salahnya saya nggak cuci tangan Bang. Habis bawa peti mati nggak cuci tangan. Anak saya udah tungguin dulu bentar, saya ngurusin ini dulu. Saya ke dalam ngurusin sama pihak keluarga. Saya pikir udah dong beres. Tiba-tiba pihak keluarga ngomong, "Bang, sekalian ya sama besok pemakamannya." Oh, balik lagi. Jam berapa Bu? Ya jam 7-an lah. Jam 7 jam 8 udah sampai sini. Kita pemakaman jam 9. Ya udah, saya bilang itu ya udah. Saya ngobrol sama teman saya kan juga kakaknya juga teman saya gitu kan. Di ojol gitu dulunya. Emang di ojol kan kita juga ada komunitas kan. Kita tolong. Ternyata emang dia juga diimpiin Bang. Sama almarhum. Pulang, saya bilang sama teman, cuci steam dulu yuk di Gandaria. Cibubur situ ya? Iya, Gandaria. Lampu merah kan ada cuci steam tuh yang sebelah kiri tuh yang gede banget tuh. Iya. Ada cuci steam tuh. Kan kita pakai stretcher ya. Itu pihak
tukang cuci steam kagak ada yang berani nurunin stretcher bang. Katanya ada ceweknya. Ada cewek bang, turunin dulu. Mana ada cewek? Saya bilang itu teman saya buka belakang. Ada ceweknya, itu kagak mau cuci steam situ. Akhirnya saya bilang, yang bener nih. Saya bilang gitu. Saya kan orangnya nggak percaya bang. Walaupun kita bawa gitu, tapi emang kita ngalamin. Tapi saya biar dia nggak takut gitu bang. Tukang cuci steam. Bang nggak mau diturunin dah stretchernya. Ya nggak mau, saya bilang gitu. Ini biar bersihin. Ya udah bapak aja yang turunin. Saya turunin bang. Lah emang berat. Kayak ada yang dudukin. Stretcher tuh kayak ada yang dudukin. Bebannya beda ya? Bebannya beda. Saya turunin, bismillah. Tukang cuci steam lihat lah, itu bang ada ceweknya pak katanya. Saya bilang, mana ada cewek sih, mulut saya kan enak banget kan, padahal kita tahu lah kalau emang habis itu emang harus dibersihin kan. Ya udah, bersihin lah, kita bersihin. Setelah dibersihin, nah tukang cuci steam itu ke kamar mandi. Mungkin buang air gitu ya. Itu kabur bang. Dari kamar mandi itu, kabur dia keluar. Kata dia ada yang ngetawain. Padahal kan dicuci steam itu rame. Saya bilang, oh kenapa? Ada yang ngetawa pak? Ya iyalah, emang saya taruh stretcher itu dekat toilet. Oh sementara. Sementara kan karena menyuci mobil dulu, baru stretcher dicuci. Saya taruh di pinggiran, saya lagi. Kenapa bang? Ada yang ngetawain pak katanya. Siapa? Ya ada yang ngetawain lah katanya gitu. Nggak tahu kuntilanak apa siapa ngetawain. Suruh nyuci mobil nggak mau bang, dia milih nyari mobil yang lain. Akhirnya setelah cuci diiniin, masukin keranda, kita balik ke garasi. Pagi kita jam 7 udah standby. Jam 7 kita berangkat dari garasi ke rumah duka. Rumah duka, mau bawa ke TPU. Saya pikir nggak ada kejanggalan tuh bang. Ban kempes. Berangkat aman bang. Jadi pas jenazah lagi disolatin, dibawa pakai peti, ya kan, disolatin di masjid dekat situ, di daerah Cibubur. Kita nambahin angin bang. Itu berangkat nggak ada bocor atau apa. Tapi kalau kata tukang nambahin angin, ini nggak kempes pak. Nggak kempes? Nggak kempes. Ini ada apa? Udahlah Bismillah aja kita bantu kan. Oke, coba saya selalu ngomong sama pihak keluarga. Kalau pemakaman saya suruh telepon dulu. Pemakamannya udah siap apa belum? Tukang galinya ya. Tukang galinya udah siap belum? Udah siap. Ya udah kita jalan. Udah jalan gitu. Ya emang kita nggak komunikasi sama pihak keluarga ya. Ke TPU daerah Cipayung. Ambulans sendiri sama pihak keluarga beda jalan bang. Kepencar. Saya datang cuman ambulan doang, nggak ada yang awal pihak keluarga. Terus yang bawa gotong siapa ini? Saya bilang itu cuman ada mobil motor yang patwal. Nggak ada pihak keluarga sama sekali. Kita nungguin. Saya telepon sama abang. Iya bang, kok kepisah bang? Abang ngebut dari mana? Cibubur TPU Cipayung seberapa jauh sih? Itu pihak keluarga katanya ngejar, nggak kekejar. Sampai tuh bang, TPU, pihak keluarga, Pak pada komplain, Pak kalau bawa jenazah jangan ngebut. Dalam hati saya ngomong sama itu, yang patwal kita di depan. Kayaknya kita pelan deh, kita kan bawa jenazah, bukan bawa orang sakit. Jadi segala sesuatu kita harus mawas diri. Betul ya. Saya juga terima kasih banyak nih. Mungkin kesimpulan yang saya ambil ini banyak hikmah lah. Pembelajaran dari Pak Aan yang bawa supir ambulan itu ya. Mungkin gini Pak Aan, kematian itu kan nasihat yang paling nyata. Gitu. Mungkin semakin banyak berinteraksi sama hal-hal seperti itu. Betul. Itu bisa jadi hal baik buat kita. Iya, membantu di sisi keimanan kita jadi begitu bertambah ya. Betul, alhamdulillah. Oke. Pak Aan, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau berbagi pengalamannya di Timur Misteri. Nah, dan Pak Aan juga tadi sempat ngobrol nih di depan, dulunya sebelum jadi supir ambulan jadi ojol ya Pak Aan ya. Dan ada cerita epik nih tentang kisah Pak Aan lagi ngojol. Ini gokil banget ceritanya. Pokoknya nanti buat teman-teman semua gue bakal ngundang Pak Aan lagi bercerita pengalamannya ketika pernah ngojol Pak Aan. Iya, bareng istri ya ojolnya. Iya, bareng istri dan
bisa sama istrinya juga nanti Sama nih kita istri. undang sekalian di sini buat nyeritain pengalaman horornya. Oke Pak, Siap, sekali lagi siap. terima kasih Oke. banyak. Terima Mohon maaf kasih. sebelumnya Sorry bila nih. ada kekurangan nih. Amin. Ada kekurangan ada Jadi apa. ngerepotin Mohon ya, dimaklum dan- lah. Nambah silaturahmi kita bisa nambah rezeki Pak ya. Betul. Oke, buat teman-teman semua kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan lagi-lagi nih, sebelum pamit undur diri, gue mengingatkan apapun yang diceritakan sama Pak An ini lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua. Melainkan cerita Pak An ini kita jadikan pembelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitro Siddiq dan Pak An pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak An, terima kasih banyak.